Ya, inilah tempat perjuangan kita. Namanya Yayasan Jami'ul Khairat. Jami'ul Khairat artinya menghimpun segala kebaikan. Insya Allah kebaikan dunia pun akhirat. Jadi yayasan ini didirikan belasan tahun yang lalu, bergerak di bidang pendidikan Islam, Al-Mu'assasah Al-Islamiyah, Jami'ul Khairat. Di dalamnya ada pendidikan madrasah diniyah, ada TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, ada PAUD, pendidikan anak usia dini, dan juga ada majelis taklim. Jami'ul Khairat inilah bangun utamanya, alhamdulillah berkat bantuan beberapa orang muhsinin. Sejak 10 tahun ini sedikit-sedikit kita bangun, akhirnya alhamdulillah sampai ke lantai 3, lantai dasar, lantai 1 dan lantai 2. Jadi semuanya 3 lantai. Ini hiasan kaligrafi yang menghiasi bangunan yayasan kita ini. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayan. Zaka'un wa hirsun wa jitihad wa dirham wa suhbatu ustad wa tulu zaman. Artinya lebih kurang, wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan adanya 6 syarat. Yang pertama ada kecerdasan, ada ada ambisi, ada kesungguhan, ada biaya, ada guru, dan waktu yang cukup. Kemudian di sebelahnya lagi, ini pintu masuk utama untuk aula. Tulisan di atasnya Masya Allah, Tabarakallah. Ya, ini semuanya karunia Allah SWT. Ini ada bertuliskan kaligrafi, hiasan juga untuk pengajaran, nasihat. Ightanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 perkara, gunakan kesempatan 5 perkara sebelum datangnya yang 5. Syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla sughlik, wa hayataka qabla mautik. Masa mudamu sebelum tua, masa sehatmu memanfaatkan sebelum datang masa sakit, masa kayamu manfaatkan, gunakan untuk berbuat banyak kebaikan dengan hartamu sebelum datangnya miskin, masa lapangmu sebelum datang sempit, dan masa hidupmu sebelum mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya, kita menyingkat waktu, kita langsung masuk. Kemarin minggu yang lalu sudah Al-Ikhlas sudah, Al-Falaq sudah, An-Nas sudah. Sekarang Al-Masad. Iya, surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi surat ini dinamakan surat Al-Lahab, juga surat Tabbat, juga surat Al-Masad. Al-Masad sama Tabbat dan Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kita ambil berkah, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat
tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Jadi ayat yang pertama, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Jadi baknya ada sabdunya, ada tasdid, sabdu, artinya double. Baknya itu double. Jadi agak ditahan, agak ditekan sedikit, ditahan sedikit, baru kol-kolannya. Iya. Misalnya al-hajj. Apalagi ainal mafar. Roknya double tuh. Kecuali kalau nun double itu gunnah. Alaihin, ada ayat yang terakhir nunnya double, itu dengung lama tuh. Contohnya apa? Fihin, misalnya. Nah, adapun selain nun jadi agak ditekan, baru kol-kolannya. Minal haqqo, misalnya kan. Coba ikutin ya, ikutin. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Coba. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi kalau fathah mulutnya terbuka lebar. Kemudian kalau dhamma monyong. Maluhu. Sod, bedakan sod dengan sin. Sayos, ya kan. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Fi jidha hablum min masad. Itu guna semua, mim mati, mim sabdu. Hablum mim masad. Ya, ayat Al-Qur'an yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin. Yang mafhumnya berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Jadi Allah perintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Dimulai dari keluargamu terlebih dahulu. Jadi ketika ayat ini turun, maka Nabi kita Muhammad SAW dia langsung manjat Bukit Sofa, manjat kalau bahasa kita mendaki. Kalau orang Malaysia, orang Melayu manjat. Iya. Kalau kita manjat pohon nih. Ini gunung dipanjat. Nabi langsung menaiki Bukit Sofa. Sofa, Marwah, orang apa? Sa'i. Bukit Sofa. Setelah dia sampai di atas sana, Nabi menyeru
Dia panggil semua keluarganya yang terdekat. Ya Bani Fihir, wa ya Bani Adi, wa ya Fulan. Nabi sebut semua, wa ya Bani Fihir, Bani Adi, Bani... Kumpul, kemari, kumpul. Wa sabaha, waktu itu kan, kalau mereka manggil orang supaya berkumpul, wa sabaha. Akhirnya semuanya berkumpul. Berkumpul di sekitar Bukit Sofa itu. Nabi menyuruh dari atas bukit. Setelah mereka dipanggil semua, mereka semuanya berkumpul, bahkan pamannya Abu Lahab juga ikut berkumpul di situ. Bahkan orang-orang yang tidak dapat hadir, mereka ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan, mereka kirim utusan untuk memenuhi panggilan Nabi. Tentu ini Nabi ada hal yang penting kalau dia manggil. Pasti suatu yang penting karena mereka sangat cinta kepada Nabi. Nabi waktu itu diberi gelar Al-Amin yang sangat jujur, tidak pernah bohong sedikit pun. Ya, jadi waktu Nabi manggil, ayo kumpul-kumpul sini, ada berita penting, semuanya ngumpul semua. Termasuk pamannya Abu Lahab. Gitu kan? Nah, setelah mereka berkumpul, orang-orang Quraisy termasuk pamannya Abu Lahab, faqalu ma wara'ak. Ada apa nih? Wahai Muhammad, ada apa? Ada berita apa? Akhirnya Nabi berkata kepada mereka, ara'aitukum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughiru alaikum akuntum musaddiqi. Kalau sekiranya saya kabarkan kepada kalian di bawah, di balik lembah ini ada musuh yang akan menyerang kalian, kalian percaya enggak? Kalian percaya atau tidak? Akhirnya mereka serentak menjawab, "Naam. Kami pasti percaya. Ma jarrabna 'alaika kadziban qad." Karena kami tidak pernah menyaksikan engkau berbohong sedikit pun, tidak pernah ya Muhammad. Pasti kami percaya. Akhirnya Nabi teruskan, fa inni nadhirul lakum baina yaday 'adzabin syadid. Sekarang saya kabarkan kepada kalian berita yang lebih dahsyat, lebih mengerikan dari yang sekarang ini. Sekedar serangan musuh. Yaitu tentang neraka. Tentang neraka. Saya ingatkan kalian ancaman neraka di hadapan kalian. Kalau kalian tidak beriman, nah, Nabi mulai dakwanya. Oleh karena itu kata Nabi, hendaklah kalian beriman kepada Allah, menyembah Allah, tinggalkan penyembahan berhala. Kalian hendaklah beriman bahwasanya saya adalah Rasulullah. Nabi lanjutkan dakwahnya kepada mereka. Akhirnya pamannya Abu Lahab, beliau berkata, dia potong dakwah Nabi, tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum alihadza jama'tana. Celakalah engkau wahai Muhammad, untuk inikah engkau kumpulkan kami? Jadi paman sendiri namun lebih keras daripada yang lain. Tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad, untuk inikah engkau kumpulkan kami di sini? Akhirnya Allah turunkan ayat tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Jadi jawaban dari cacian pamannya kepada Nabi, akhirnya Allah turunkan ayat ini.
Jadi itu kebiasaan orang Arab, dia menyebut sebagian untuk keseluruhan. Si fulan tidak kelihatan batang hidungnya. Jadi bukan batang hidungnya aja tidak kelihatan, semuanya. Iya. Jadi orang Arab kebiasaan menyebut sebagian anggota untuk seluruhnya tuh. Celakalah kedua belah tangan Abu Lahab, bukan kedua tangan, tapi semuanya. Dari ujung kaki sampai ujung rambut celaka. Adapun Abu Lahab, Abu Lahab adalah nama panggilan. Nama panggilan, biasanya nama panggilan ini untuk memuliakan. Kita manggil misalnya si Karim, dia punya anak namanya Muhammad. Kita menghormati dia, kita memuliakan dia, kita manggil dia dengan sopan. Tidak kita panggil namanya aja Karim, tidak. Tapi kita panggil Abu Muhammad. Ya Aba Muhammad, bapaknya Muhammad, karena anaknya namanya Muhammad. Tidak kita panggil namanya begitu saja, tidak sopan. Panggil bapaknya si fulan, wahai bapaknya si fulan. Nah ini apa, untuk memuliakan Abu Lahab ini? Tidak, karena dia kalau tidak disebut nama Abu Lahab, orang tidak kenal nama aslinya. Kemudian nama aslinya pun mengandung kesirikan, berbau syirik. Nama aslinya siapa? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah kakek Nabi. Jadi Abu Lahab ini adalah paman Nabi. Nama aslinya Abdul Uzza, hamba berhala yang bernama Al-Uzza. Jadi tidak layak kalau Allah sebut nama aslinya, karena Quran kan. Jadi tidak mungkin. Kedua lagi dia memang terkenal namanya itu. Jadi ini panggilan ini, nama panggilan ini bukan untuk memuliakan dia, bukan. Karena memang aslinya begitu. Kalau sebut nama aslinya orang tidak ada yang kenal. Dan juga nama aslinya berbau syirik, bertentangan dengan Al-Quran. Tidak mungkin orang sebut nama Abdul Uzza kan. Jadi istrinya namanya Ummu Jamil. Dia saudara dari Abu Sufyan. Namanya doang yang bagus, tapi akhlaknya sama suami sama-sama jahat. Sama-sama jahat. Akhirnya ketika didengar oleh istrinya, sampai surat ini, ayat-ayat ini dalam surat Tabbat Yada ini sampai kepada telinga istrinya yang bernama Ummu Jamil, dia langsung ambil batu fihir. Fihir itu batu cukup besar, batu. Akhirnya dia keluar, dia sibuk nyari Nabi kita, Nabi Muhammad. Dia cari Nabi kita. Tujuan dia untuk memukul muka Nabi dengan batu ini. Kebetulan Nabi waktu itu sedang ngobrol dengan Abu Bakar di samping Ka'bah, di Hijr Ismail. Jadi Ummu Jamil ketika melihat Abu Bakar, dia cepat-cepat menuju Abu Bakar. Batunya siap di tangan. Dia tanya, mana temanmu si Muhammad? Iya, saya dengar dia mencela kami, mencela suami. Demi Allah, kalau saya ketemu dia, saya pukulkan batu ini ke mukanya. Demi Allah, kalau saya jumpa dia, saya pukulkan ini ke mukanya. Akhirnya dia pergi. Abu Bakar berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, tidakkah dia melihat engkau? Iya. Dia sibuk nyari engkau di mana-mana.
engkau berada di depan hidungnya dia. Iya. Ya Rasulullah, dia tidak melihat engkau. Kata Nabi, dia tidak melihatku. Allah tutupi pandangannya dariku. Iya. Kalau misalnya Allah tidak tutupi, udah tuh. Dia udah nekat betul. Dia sebut Nabi dengan kata muzammam. Muzammam itu lawan dari Muhammad. Kalau Muhammad artinya terpuji, kalau muzammam artinya tercela. Ma akhna anhu maluhu wa ma kasab. Ma akhna anhu maluhu wa ma kasab. Ay lam yufidhu maluhu alladhi jama'ah wala jahuhu wa izzuhu alladhi iktasabahu. Tidak ada manfaatnya harta yang dia kumpulkan, tidak ada memberi manfaat sedikit pun kepadanya. Dan juga yang dia usahakan, kemuliaannya, kehormatannya, keviralannya, gitu kan? Viral. Tidak ada manfaat bagi dia. Wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan dari anak-anaknya, dia banggain anak-anaknya tuh yang hebat-hebat, kuat-kuat, cerdas-cerdas. Tidak ada bisa nolong dia nanti pada hari kiamat. Jadi diriwayatkan ketika Nabi berdakwah kepada kaumnya untuk beriman kepada Allah, Abu Lahab berkata, "In kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan fa inni aftadi nafsi minal azab bimali wa waladi." Fanazalat. Ketika Nabi berdakwah, Abu Lahab berkata, kalau sekiranya apa yang diucapkannya benar, saya akan masuk neraka, maka saya akan tebus diriku. Saya akan tebus diriku dengan hartaku dan anak-anakku. Hartaku banyak melimpah. Dia mau tebus begitu, dia pikir malaikat malaikat mau datang, udah malaikat jangan dulu lah, tangguhkan berapa ini lagi ini amplop. Nanti dikubur pertanyaan malaikat tidak lulus dia mau sogok lagi dengan hartanya, tidak bisa. Tidak ada manfaatnya sekalipun sedunia ini. Akhirnya Allah turunkan ayat ini, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi bapaknya nyuruh anaknya menceraikan istrinya. Akhirnya dia ceraikan. Ketika dia mau menghina, menyakiti Nabi, dia mendatangi Nabi. Dia berjanji sama bapaknya, saya akan sakiti Muhammad. Kemudian dia mendatangi Nabi, saya kafir kepada bin najmi idza hawa. Saya kafir kepada Allah maksudnya. Wabilladzi dana fatadalla summa tafal amaman nabi. Kemudian dia meludah di hadapan Nabi. Saya kafir, dia ceraikan anak Nabi sambil dia meludah di depan Nabi. Dia ceraikan anak Nabi yang bernama Ummu Kalsum. Hanya Nabi berdoa karena orang ini sudah sangat keterlaluan sekali. Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, kuasakan anjing-anjing yang akan menyiksanya. Kemudian dia ceritanya diterkam oleh macan. Iya, lebih dari anjing. Macan. Kemudian Abu Lahab pun dia mati ketika perang Badar, terjadinya perang Badar. 7 hari 7 malam membusuk badannya. Kemudian dia mati, semua orang ketakutan mendekat. Akhirnya digalikan lubang agak jauh. Tidak sanggup mereka mencium aroma busuk dari Abu Lahab ini.
Jadi kalau bangkai tikus begitu kita aja ini apalagi itu. Akhirnya mereka ambil gala yang panjang. Iya. Iya, mayatnya didorong dari jauh. Roll masuk lubang. Dimasukin lubang Abu Lahab. Sayasla naran dzata lahab. Dia akan memasuki neraka Zatul Lahab. Lahab ini, lahab artinya gejolak, api yang bergejolak. Dia mempunyai gejolak. Kita lihat api itu kan. Bukan seperti orang makan lahap, lahap sekali dia makan. Lahap dari ini juga nih, bergejolak tuh, saking nafsunya kan. Iya. Kalau kucing lapar dikasih ikan yang paling enak tuh, orang deket-deket pun tidak boleh tuh. Terutama anak-anak kucing itu, yang anak-anaknya kan. Kalau yang dewasanya dia ngerti, tidak seperti itu. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya juga akan masuk neraka bersama suaminya Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil. Jadi hammalatal hatab, membawa kayu bakar, artinya dia menyebarkan fitnah, menyebarkan adu domba. Pembawa kayu bakar maksudnya dia menyebarkan fitnah, mengadu domba. Pergi sana bilang ini supaya orang terjadi permusuhan. Karena tahmil hazm. Juga dia, istrinya ini jahat kepada Nabi. Setiap perjalanan Nabi itu dia bikin jebakan. Apa saja tuh? Ini duri-duri, iya duri, ranjau, apa segala, untuk menyakiti Nabi supaya Nabi celaka. Fi jidha hablum mim masad. Fi jidha hablum mim masad. Di lehernya dikalungkan sabut, tali sabut dari api neraka. Karena dia ketika masa hidupnya dia mempunyai kalung, entah beratnya berapa kilo, kalung emas dihiasi dengan permata yang sangat mahal. Jadi dia pernah berkata, demi Lata dan Uzza saya akan gadaikan perhiasanku ini demi untuk memusuhi Muhammad. Akhirnya Allah ganti kalung permatanya ini dengan kalung dari api neraka. Iya. Abu Lahab. Jadi itulah iman, kalau sudah keras betul, walaupun jadi entah siapapun. Makanya innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat tampang kalian, penampilan kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati dan perbuatan amal kalian. Nah, jadi Nabi, ada orang yang datang kepada Nabi, dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, di mana bapakku? Bapaknya udah lama meninggal. Dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, di mana bapak saya? Maksudnya di sorga apa di neraka? Kalau Nabi tidak pernah bohong, dia ngomong apa adanya aja. Karena dia nanya, mungkin Nabi pun sudah terlanjur keceplosan kan. Kata Nabi, di neraka. Di neraka. Akhirnya orang itu langsung berpaling dari Nabi,
merasa macam kecewa kan, sedih. Hanya tidak berapa jauh Nabi panggil lagi tuh, wahai fulan, kemari. Jadi Nabi itu terjamin tuh, nasab dia sampai bapaknya, sampai kakeknya, terus sampai kepada Nabi Ibrahim yang di Quran dikatakan Azar itu, yang pembuat patung itu paman Nabi Ibrahim, bukan bapaknya tuh. Jadi Nabi terjaga nasabnya dari orang yang sujud kepada Allah tuh. Mereka tidak musyrik, mereka mentauhidkan Allah, tidak sujud kepada berhala. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunal lismihi tarakus sifah walam yusibuh ma'aruhu. Allah jaga kemuliaan Nabi kita dari Adam sampai ke bapaknya. Mereka semuanya tidak melakukan perzinahan, dari Nabi bapaknya terus sampai ke Nabi Adam. Allah jaga kemuliaan Nabi, mereka tidak berbuat zina, tidak menyembah berhala, gitu kan? Ya, mungkin cukup sampai di sini jam, iya pas ya, sebentar lagi asar. Kita ambil berkah, baca sekali, ikutin aja ya, ikutin ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma akhna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.